Selamat pagi, siang, sore atau malam buat yang menonton ini. Jadi di sini aku mau mendemonstrasikan tentang revisi praktikum struktur dataku yang ketiga. Oke, mungkin langsung aja ya. Buat yang problem 1, kita diminta buat ngeprint note yang berjarak L dari note S atau note yang berjarak L dari S atau sumber note kita. Jadi misalkan di input pertama ini dia meminta kita ngeprint note yang berjarak 2 dari note 0. Jadi kalau misalkan dilihat dari note 0 yang berjarak 2 cuma note 2. Jadi yang di print bakal 2. Nah, ketika praktikum kemarin yang aku salah pahami adalah aku mikir semua note ini bakal mulai dari kiri dan gak ada note yang di tengah. Padahal kan ada kemungkinan juga misalnya note-nya itu mulai dari 2. Nah, maka dia bisa ngetrace ke kanan ke kiri. Sedangkan di praktikum kemarin karena aku mikir cuma ngetrace ke kanan, jadi kalau misalkan ada note yang ditaruh di tengah, jadi dia nggak bakal kedetek dan malah wrong answer. Jadi di sini ada sedikit modifikasi buat di bagian DFS-nya. Jadi kalau di modul itu DFS-nya bakal langsung note-nya bakal langsung di-push ke result. Di sini nggak aku push dulu. Nggak aku push. Melainkan aku kayak simpan dulu di visited. Nah, visited ini nanti dia bakal dia bakal memiliki dia bakal nge-contain jarak dari node S ke node yang sekarang. Jadi misalnya kalau yang di soal ini, misalnya aku lagi di node 1. Jadi udah berarti visited 1 dia bakal value-nya 1, visited yang kedua dia bakal value-nya 2. Jadi dia bakal mengandung jarak dari dia ke node ke S gitu. Jadi aku for loop dulu buat naruh semuanya di di variable visited, baru aku for loop lagi jumlah vertex count buat buat memasukkan semua node yang jumlahnya atau jaraknya itu sesuai dengan targetnya atau sesuai dengan L ini. Nah, jadi nanti node-node yang jaraknya L dari S bakal aku push ke result ini. Nah, jadi kalau udah gini berarti tinggal ini aja. Abis aku panggil functionnya. Kalau misalkan dia empty, ya udah berarti dia langsung print not found. Sedangkan kalau ada, tinggal print node-nya apa aja. Jadi kalau dijalankan itu dia bakal sesuai dengan test case. Ya, udah pas. Oke, mungkin lanjut ke yang nomor 2. Di sini ini tuh berarti directed weighted graph ya. Jadi dia berarah dan ada weight-nya. Di sini kita kita bisa menggunakan template ini untuk fungsinya buat menjawab soal B inilah. Nah, fungsi ini sebenarnya udah deket banget sama jawabannya. Tinggal ini kan berarti dia undirected karena dia ada pairing lagi buat sebaliknya. Jadi ini buat biar jadi directed tinggal yang kedua ini dihapus. Jadi dia bakal directed dari vertex 1 ke vertex 2 aja. Nah, terus sebenarnya udah hampir sama. Aku tuh makanya hampir bener buat di bagian soal B ini. Cuma yang aku salah itu indexing dari Dijkstra resultnya ini. Jadi kan yang di print itu harusnya Dijkstra terus resultnya kayak tujuannya. Nah, sementara yang aku lakuin malah antara indexingnya lebih atau kurang dari 1, atau malah aku bener-bener nge-indexing yang terakhir gitu loh. Padahal kan yang dicari itu targetnya atau n itu belum tentu yang terakhir kan. Jadi kalau misalkan ya udah tinggal kalau path-nya dia nggak empty, dia bakal nge-contain dulu jarak dari node S ke L kalau nggak salah. Makanya dari node yang diminta ke node tujuannya berapa. Jadi nanti terus aku print path found with cost count 1 atau jumlah atau weight-nya, terus baru aku print node-nya apa aja. Jadi nanti path ini bakal berisi node-node-nya yang dilewati sama Dijkstra dari vertex awal ke tujuan. Terus count ini ya berisi weight-nya gitulah. Kalau misalkan dia empty, ya udah tinggal cout impossible to find the path gitu. Jadi kalau dijalanin sesuai dengan test case-nya, jawabannya udah benar. Ya, dua-duanya pas. Oke, lanjut buat yang soal ketiga. Jadi soal ketiga ini dia meminta kita buat nyari path yang weight-nya sesuai dengan X atau input terakhir ini. Jadi mungkin aku gambarin aja ya biar lebih gampang.
Misalnya aku punya graph gini, yang simple aja. Nah, misalnya aku punya ini weight ini 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita harus mencari path yang anggap misalnya aku pengen nyari yang jumlahnya 10 gitu. Kan berarti bisa dari 3 ke 6 ke 5 atau dari 4 ke 2 ke 1 ke 5 gitu. Atau bahkan yang lain kan bisa. Jadi soal ini harus apa ya? Kita harus DFS kalau nggak salah. Ya harus nge-DFS dari tiap-tiap node. Soalnya kan kalau misalkan kita cuma dari satu node, padahal path-nya di sini kan nggak bisa gitu. Jadi tiap node harus di DFS. Nah, buat buat function DFS sendiri aku agak ganti. Jadi aku tambahin buat vertex sama weight-nya. Terus visited-nya aku bukan set vertices-nya sebagai visited tapi sebagai edge-nya. Dan edge-nya karena apa ya, kalau misalkan di tes kan bisa aja kayak misalkan aku udah nge-trace 1 ke 3 tapi malah di trace balik 3 ke 1 karena 1 ke 3 sama 3 ke 1 itu kan beda. Makanya di sini aku pakai kayak edge ID gini. Jadi dia bakal jadi misalnya ada satu edge misalkan 1 sama 3. Nah, dia bakal naro atau formattingnya itu node ya vertices yang node yang kecil, node yang gede. Jadi misalkan 1 ke 3 atau ya udah notasinya bakal edge-nya 1,3. Jadi ketika 3 pengen ke 1, notasinya kan tetap 1 ke 3 yang mana ini udah ditandain visited. Jadi dia nggak bakal di trace lagi. Gitu. Nah, di sini juga ada apa namanya? Variabel current weight yang buat nandain kalau sekarang weight itu berapa gitu. Jadi selama current weight-nya dia kurang atau lebih dari target, dia nggak bakal nge-trigger ini kan, nggak bakal nge-trigger return true. Dia bakal nge-return false. Jadi kalau false ya udah dia bakal nge-print 0. Kecuali kalau dia sama dengan target, dia bakal nge-return true yang bakal nge-trigger if function buat nge-print yes ini. Nah, kalau misalkan aku apa tuh namanya? Aku jalanin juga udah selesai dengan test case-nya. Oh ya, BTW untuk yang bagian inputnya dia agak unik ya karena dia nggak menyebutkan berapa banyak yang pengen diinputkan. Jadi di sini aku caranya aku declare dulu, bukan declare ya, aku init dulu graph-nya sejumlah 100. Terus aku input banyak test case-nya. Kebetulan ini kan test case-nya cuma 1, jadi cuma segini. Jadi dia bakal nerima input terus sampai dia ketemu 000. Jadi karena dia minta ada beberapa test case, maka di sini aku pakai while loop, while t minus minus. Jadi selama t-nya tidak bernilai 0, dia bakal nerima input terus. Di sini aku pakai while 1 aja karena dia bakal break kalau misalkan i jw-nya 0 atau inputannya 0. Jadi di sini aku input, kalau misalkan dia nggak 0, dia bakal nge-add si edge-nya. Kecuali kalau dia 0 bakal langsung di break dan bakal langsung dijalanin ini. Nah, buat yang bagian tadi aku ngejelasin di mana tiap node harus kita DFS, di sini aku pakai for loop yang startnya dari 1 buat kayak nandain kalau kita mulai dari node ke 1 gitulah. Nah, tiap for loop ini aku DFS. Jadi aku nge-declare DFS. DFS-nya ini BTW gak ada result, langsung start sama targetnya gitu ya. Nah, Nah, jadi kalau start ini kan nanti bakal berubah-berubah. Nah, ini yang aku bilang di mana kita bisa nge-DFS dari tiap node. Jadi misalkan loop pertama aku nge-trace dari sini pakai DFS. Jadi gak ada lanjut ke yang kedua. Aku nge-DFS ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kalau misalkan dia masih false, dia bakal lanjut terus. Kalau misalkan nggak ketemu atau nilainya false, flag found ini nggak bakal jadi true dan dia bakal nge-print out no. Kalau misalkan dia ke return-nya true atau yang ketika current weight sama dengan targetnya, if statement ini bakal ke-trigger, found-nya bakal di flag sebagai true dan langsung di break loop-nya ini biar nggak menghasilkan proses yang nggak penting gitu loh. Terus ya udah kalau misalkan found dia bakal ngasih out yes. Kalau begitu. Nah, buat soal yang nomor 4 di sini aku agak ubah lumayan banyak buat yang di bagian function DFS-nya. Sama aku juga nambahin beberapa dalam tanda kutip global variable gitu. Jadi aku tambahin parent buat nandain node yang sebelumnya.
aku tambahin round node buat nanti nge-contain node-node yang ada di dalam cycle. Terus ini V-shaded biasa, sama ada flag buat nandain cycle-nya. Nah, jadi buat di soal 4 ini kita diminta buat ngedetect ada cycle apa enggak. Contohnya buat di graph yang ini ada cycle nih 1, 4, 3, dan 2. Nah, tapi karena dia mintanya di sorted, maka outputnya harus ini Vocaloid program ini bla bla bla, cycle detected, terus node-nya yang udah di sorted. Kalau misalkan enggak, ya udah tinggal Vocaloid program bla bla no cycle detected gitu. Nah, inputannya ini kurang lebih sama kayak yang nomor 3. Kita dikasih input pertama seberapa banyak test case-nya. Cuma buat di bagian ini kita dikasih tahu dulu vertex sama edge-nya. Jadi nggak perlu pakai while min, nggak perlu pakai ini gitu kayak tadi. Nah, jadi yaudah ini input biasa add edge. Terus di sini aku memanggil function-nya. Nah, di sini ini tuh juga apa yang butuh di trace dari tiap-tiap node juga. Kayak yang nomor 3 tadi. Karena kan kalau misalkan apa tuh namanya? Misalnya mulai dari sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dia kehitung cycle, tapi kan ada node ini yang mana itu malah takutnya ini bakal keprint juga kan. Jadi udah aku trace dari tiap node. Jadi misalkan nanti masuk ke node 1 terus ke detect cycle, ya udah nanti yang bakal masuk ke apa ya, yang nanti bakal ke print out ya udah node-node yang emang di cycle-nya aja gitu. Nah, jadi sini aku pakai for loop juga. Jadi selama mulai dari 0 kurang dari vertex count dan cycle-nya belum ke flag, dia bakal nge-DFS. Nah, DFS ini fungsinya rekursif ya. Jadi nggak ada result, langsung aja vertex yang sekarang sama vertex parent-nya. Jadi kenapa aku kasih ini sama parent-nya, biar dia nanti bisa nge-trace back gitu di bagian sini. Nah, jadi jadi kalau misalkan dia ketemu cycle, dia langsung return. Kalau misalkan belum, dia bakal manggil DFS sebelumnya. Kalau misalkan ketemu apa tuh namanya? Ketemu misalnya 1, kalau 4, ketiga, kedua, terus ketemu satu lagi, dia bakal langsung nge-flag true. Terus karena node jadi ini, terus dia bakal nge-push si node yang sekarang ke round node. Nah, round node ini yang tadi aku bilang bakal nge-contain semua node yang ada di dalam cycle. Terus ini juga ada yang buat parentnya, jadi dia bisa nge-trace back gitu. Nah, udah nanti kalau misalkan cycle-nya apa tuh namanya? Cycle-nya ada, dia bakal ngejalanin ini. Kalau enggak ya udah, dia bakal nge-return si Vocaloid program no cycle detected gitu. Nah, di sini karena dia minta di sorting, jadi sini aku sort dulu. Terus aku cek cycle-nya itu size-nya lebih dari sama dengan 3 apa enggak. Soalnya kan kalau cuma 2 gini kan dia enggak kehitung cycle kan. Harus 3 kayak begini baru dia kehitung cycle. Jadi kalau misalkan dia lebih dari sama dengan 3, di sini aku bikin dulu string result, terus aku for loop buat node di dalam round node yang udah disorting tadi juga. Terus aku tambahin resultnya, ditambahin node-node-nya apa aja. Terus aku return si resultnya ini. Nah, habis ke return ya udah tinggal di print aja. Jadi kalau misalkan dijalankan test case-nya udah benar sesuai dengan yang diminta soal. Mungkin segitu dulu buat demo praktikum TrueDot yang ketiga saya pada malam hari ini ya. Terima kasih.